Selamat siang, Ananda Naura. Ibu panggil kamu sebentar ya, seharusnya kamu udah harus pulang. Nah, Ibu mau bertanya soal yang kemarin. Apa perasaan Naura setelah bertemu dengan Ibu? Lebih lega setelah bicara dengan Ibu ya. Lalu apa yang akan dilakukan Ananda Naura selanjutnya? Kejadian yang terlambat itu ya. Oke, bagus ya. Ibu harapkan Naura bisa menepati keyakinan kelas kita lebih baik lagi. Naura boleh pulang. Salam dulu dengan Ibu. Naura. Selamat pagi, Bu. Tahu kan Nanda Naura mengapa Ibu manggil ke sini? Tahu, Bu. Apakah Nanda Naura merasa melakukan berbuat salah? Ya, Bu. Apa kesalahannya? Datang terlambat, Bu. Jadi menurut Ananda datang terlambat itu suatu yang salah ya? Bu. Setiap orang pernah berbuat salah. Ibu pun juga pernah berbuat salah, datang terlambat ke sekolah. Itu hal yang biasa. Nah, Nanda Naura juga pasti punya alasan. Ibu mau tahu apa alasannya datang terlambat, Nak? Tadi malam aku tidur terlambat, Bu. Tidur terlambat ya. Sibuk apa sampai tidurnya terlambat? Bermain, Bu. Bermain. Oh, sebaiknya Naura kalau bermain jangan mengganggu waktu istirahat malam ya. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, apakah Naura masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Coba sebutkan. Datang tepat waktu, berdoa sesudah belajar dan sebelum, tiket kelas. Ya sudah, itu ya sudah disebutkan. Selanjutnya apa yang akan Naura lakukan? Tidur lebih awal, Bu. Tidur lebih awal supaya tidak terlambat lagi ya. Iya, Bu. Naura boleh pulang ya. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ananda Naura. Selamat siang, Bu. Ibu panggil kamu sebentar ya, seharusnya kamu udah harus pulang. Nah, Ibu mau bertanya soal yang kemarin. Apa perasaan Naura setelah bertemu dengan Ibu? Lebih lega setelah bicara dengan Ibu ya. Lalu apa yang akan dilakukan Ananda Naura selanjutnya? Kejadian yang terlambat itu ya. Oke, bagus ya. Ibu harapkan Naura bisa menepati keyakinan kelas kita lebih baik lagi. Naura boleh pulang. Salam dulu dengan Ibu.
Bapak dan Ibu Dewan Guru Staf TU Tata Usaha SDN Negeri 85 Kota Bengkulu. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini di acara diseminasi tentang budaya positif. Di ruangan ini yang mana kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan bahagia semua ya. Serta salawat beserta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan alam yang terang benderang ini. Dari alam jahiliyah kita bisa menuju alam yang penuh dengan teknologi ini. Untuk memulai acara ini, kita akan memulainya dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita memulainya. Pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 85 Kota Bengkulu. Dengan segala hormat kami persilakan Ibu Kepala Sekolah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Tuhan Maha Esa, karena berkatnya kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan Guru SD 85, yang mana pada pagi hari ini dari seorang guru dari SD 85 atas nama Ibu Yulia menjadi guru penggerak. Nah, hari ini Yulia mau memaparkan ya, selama dia mengikuti pendidikan ini sudah berjalan 3 bulan. Nah, ini memang tugasnya ini dari pemerintah untuk memaparkan materi pada pagi hari ini kepada kita semua Dewan Guru Staf SD Negeri 85. Nah, untuk siang hari ini banyak yang tidak bisa hadir ini karena halangannya ya. Jadi kita mudah-mudahan nanti yang ikut hari ini bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Ini lebih kurang waktunya nanti Bu Lia memaparkan 1 jam. Jadi dihitung mulai jam 12 sampai jam 1. Ibu harapkan semua Dewan Guru ya bisa mengikutinya. Ilmu-ilmu nanti yang diberikan oleh Bu Lia mudah-mudahan bisa ya kita terapkan di SD 85. Kepada Ibu Lia juga ya, mudah-mudahan selama pendidikan ini Bu Lia juga bisa ya menimba ilmu, dan ilmunya itu nanti bukan untuk Ibu Lia sendiri ya, harus bisa nanti membantu teman-teman dan mentransfer ilmu yang didapat selama belajar 9 bulan. Jadi ini membantu kita semua Dewan Guru yang ada di 85 ini menjadi semuanya jadi guru penggerak. Nah, kita bersyukur bisa dari SD kita lulus 1 orang. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa ya mencontoh, karena ini yang masih muda, yang umurnya masih muda, yang 10 tahun di atas lagi pensiunnya itu harus mengikuti. Seperti kemarin ada lagi itu, jadi itu gelombang terakhir itu selalu ya ditekankan harus mengikuti. Itu bukan cuma yang PNS, yang honor juga, terutama yang P3K itu harus mengikuti. Ini program pemerintah, kita harus mendukung. Kalau tidak lulus tahun 2022, mungkin 2023 bisa ikut lagi. Kalau belum juga, pokoknya kita tidak bosan-bosan ya, kita tetap supaya lebih banyak lagi guru penggerak. Kegunaan guru penggerak ini itu menjadi ada SIM-nya, kalau udah lulus itu jadi pengawas, dan yang kedua jadi kepala sekolah. Jadi kita yang masih muda ini ya jangan pikirannya guru aja, guru tidak. Kita harus ya kedepannya saya menjadi ini menjadi. Jadi kalau sudah ada SIM ya, itu namanya SIM,
bisa kita gunakan menjadi pengawas dan kepala sekolah. Itu syarat-syarat untuk ya menjadi maju. Jadi apalagi yang muda ini, masih banyak yang muda di SD 85. Ibu harapkan bisa nanti belajar dibantu oleh Ibu Lia, teman-temannya ya. Ibu Lia tolong dibantu untuk menjadi guru penggerak. Jadi kepada Lia kami juga berdoa mudah-mudahan Ibu Lia sampai nanti selesai dalam 9 bulan Ibu Lia tuh diberi kesehatan dan dapat ya tugas-tugas yang diberikan ya dari pemerintah bisa diselesaikan tepat waktu dan hasilnya nanti bisa memuaskan. Jadi tolong nanti Bu ya, kalau sudah selesai pendidikannya tolong itu diterapkan sebagai contoh di S85, contoh guru penggerak ya, namanya penggerak, yang digerakkan itu apa ya. Jadi itu banyak tugas-tugasnya nanti kalau Ibu Lia sudah lulus menjadi guru penggerak. Ini harus sebagai contoh kepada semua dewan guru. Jangan anggapan itu yang senior, enggak. Kalau Ibu Lia sudah lulus, sudah banyak dapat ilmu, ini dicontohkan kepada teman-teman. Harus bisa memajukan SD 85 lebih bagus lagi ya. Jadi mohon nanti ya memaparkan juga nanti, mudah-mudahan Dewan Guru juga bisa mengikutinya. Kita sama-sama lah ya, semuanya Ibu harapkan Dewan Guru dan staf kita membantu guru kita yang sudah lulus ya untuk pendidikan guru penggerak. Jadi kita harus ada ya kerjasamanya Dewan Guru. Nanti Ibu nanti bukan sekali ini, mungkin ada lagi nanti, mungkin ada bantuan dan lain-lain, ada yang minta diisi dan lain-lain. Tolong Bapak Ibu guru, saya harapkan kita saling membantu. Karena itu kemarin sudah komitmen kepala sekolah, apapun kegiatan, baik pun di luar sekolah, baik pun di sekolah, ya itu memang kita mendukung. Selaku saya kepala sekolah mendukung 100% untuk guru penggerak. Nah itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini bisa terlaksana dengan bagus, dengan baik, dan dapat nanti ilmunya kita ambil dan kita terapkan. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Terima kasih banyak Bu atas kata sambutannya. Selanjutnya penyampaian diseminasi tentang budaya positif oleh Ibu Yulia Wulandari. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang terhormat Kepala Sekolah SD 85 Kota Bengkulu dan teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru yang saya sayangi. Terima kasih banyak atas waktunya sehingga saya bisa diberi kesempatan untuk bisa melakukan diseminasi. Hari ini kita akan membicarakan tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah yang terhormat, itu dari yang kita ketahui bahwa dia terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, bahwa kebudayaan itu dinamis dan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi kita sebagai guru itu menuntun anak-anak bagaimana seperti petani yang menanam benih-benih, kita menebalkan sisi-sisi yang kuat, kemampuan anak-anak yang memang sudah kuat, sifat-sifatnya yang baik kita tebalkan. Nah, sifat-sifatnya yang kurang baik itu kita biarkan atau tidak perlu kita tebalkan. Nah, kita juga diminta untuk bisa mengadakan pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada anak-anak, yang mengerti apa yang diinginkan anak-anak, cita rasa karsa
itu harus dikembangkan secara seimbang sehingga anak-anak kita dalam belajar itu merasa lebih bahagia belajar. Nah, ini kami sebagai guru penggerak ini, calon guru penggerak, kami telah mengikuti 3 bulan pendidikan dan ini yang kami pelajari yaitu ada tentang profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan pemerintah bagaimana anak-anak didik kita memenuhi standar profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, ya, dan itu ada kreatif, ada bergotong royong dan berbineka global. Itu artinya kita berpengetahuan secara global, itu artinya kita mengetahui keragaman suku budaya di Indonesia itu kan banyak Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya terbatas dengan daerah tempat tinggal kita saja. Nah, untuk budaya positif yang ada di daerah kita itu kan, misalkan kalau di Bengkulu itu kan setelah nelayan atau bahasa daerah kita pakai Bedare, itu ada nilai budaya kearifan lokal itu bekerja sama mengangkat ikan yang dari kapal, itu adalah salah satu nilai kearifan budaya lokal kita. Kerjasama dalam melestarikan hasil-hasil ikan itu diangkat dan dipasarkan secara tradisional, ada yang di pinggir-pinggir pantai. Nah, itu termasuk dari kearifan budaya lokal. Nah, itu nanti salah satunya hubungannya dengan berbineka global. Nah, untuk melakukan pendekatan itu kita menggunakan ekonomi apresiatif Bagja. Bagja ini ada itunya ya, panjangannya yang B buat pertanyaan, ambil pelajaran, B gali mimpi, J jabarkan rencana, H atur eksekusi. Ini bisa kita masukkan dalam pembelajaran kita. Misalkan kita mau mendidik anak untuk bisa berpikir kritis, maka kita menggunakan pendekatan ekonomi apresiatif. Kita membuat dulu pertanyaan apa-apa saja yang dimaksud dengan anak yang berpikir kritis, lalu kita ambil pelajaran, lalu kita buat rencananya dan kita lakukan. Selanjutnya, budaya positif ya, kaitannya dengan disiplin positif. Hal terpenting untuk membangunnya yaitu memahami motivasi perilaku anak didik kita yang didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, di sana ada tentang pangan, sandang, papan. Yang kedua tentang kebutuhan akan cinta, rasa kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan akan penguasaan. Keempat kebutuhan akan kebebasan, dan kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah sebelum ini ada slide ini kaitannya Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi kami selama ini setelah mempelajari banyak modul, salah satunya kita dengan kaitan disiplin positif, kita pertama membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita lakukan dengan curah pendapat kepada anak murid kita. Jadi dia akan lebih bagus kalau kita itu memiliki kesepakatan dari awal. Kalau kita punya kesepakatan bersama-sama, sehingga akan menerapkan disiplin yang positif dibandingkan kita seperti langsung membuat tanpa berdiskusi dengan anak-anak peraturan. Jadi bahasanya yang lebih
cocok itu adalah yang lebih tepat adalah membuat kesepakatan kelas yang disebut keyakinan kelas. Itu yang kami pelajari, Bu, Bapak, Ibu guru di pelajaran modul budaya positif selama pendidikan guru penggerak. Jadi ada posisi kontrol itu dalam kita menerapkan disiplin positif. Ada pertama penghukum, itu yang biasanya kita lakukan. Kedua pembuat merasa bersalah, itu juga masih sering kita lakukan. Ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Yang paling baik adalah sebagai manajer karena guru dan murid bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Mengapa? Karena anak-anak memiliki motivasi atau keinginan tersendiri untuk melakukan disiplin itu, bukan karena dia takut dihukum atau dia mengharap pujian atau imbalan. Nah, inilah yang dinamakan restitusi Bapak dan Ibu guru dan Ibu kelas sekolah. Restitusi yang artinya kita menciptakan kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang dibuat. Misalkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, salah satunya misalkan kita membuat keyakinan kelas yaitu datang tepat waktu. Nanti kita panggil anaknya, kita ajak bicara, sehingga setelah anak bicara dengan kita, menanyakan lagi nilai keyakinan terhadap mereka. Bapak dan Ibu Dewan Guru Staf TU. Naura, Selamat pagi, Bu. tahu kan Nanda Naura mengapa Ibu memanggil ke sini? Tahu, Bu. Apakah Nanda Naura merasa melakukan berbuat salah? Ya, Bu. Apa kesalahannya? Datang terlambat, Bu. Jadi menurut Ananda datang terlambat itu suatu yang salah ya? Bu. Setiap orang pernah berbuat salah. Ibu pun juga pernah berbuat salah, datang terlambat ke sekolah. Itu hal yang biasa. Nah, Nanda Naura juga pasti punya alasan. Ibu mau tahu apa alasannya datang terlambat, Nak? Tadi malam aku tidur terlambat, Bu. Tidur terlambat ya. Sibuk apa sampai tidurnya terlambat? Bermain, Bu. Bermain. Oh, sebaiknya Naura kalau bermain jangan mengganggu waktu istirahat malam ya. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, apakah Naura masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Coba sebutkan. Datang tepat waktu, berdoa sesudah belajar dan sebelum, tiket kelas. Ya sudah, itu ya sudah disebutkan. Selanjutnya apa yang akan Nanda Naura lakukan? Tidur lebih awal, Bu. Tidur lebih awal supaya tidak terlambat lagi ya. Iya, Bu. Anda boleh pulang ya. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Nanda Naura. Selamat siang, Bu. Ibu panggil kamu sebentar ya. Seharusnya kamu udah harus pulang. Nah, Ibu mau bertanya soal yang kemarin. Apa perasaan Naura setelah bertemu dengan Ibu? Lebih lega setelah bicara dengan Ibu ya. Lalu apa yang akan dilakukan Ananda Naura selanjutnya? Naura lebih mengerti tentang keyakinan kelas. Tidak akan mengulangi kejadian kemarin. Kejadian yang terlambat itu ya? Oke, bagus ya. Ibu harapkan Naura bisa menepati keyakinan kelas kita lebih baik lagi. Naura boleh pulang. Salam dulu dengan Ibu. Selamat siang juga. Ya, Bu. Apakah Nanda Yoga tahu mengapa Ibu memanggil ke sini? Tahu, Bu. Tahu. Apakah Ananda Yoga merasa melakukan kesalahan? Iya, Bu. Apa kesalahan Ananda Yoga? Ngobrol saat jam belajar, Bu. Ngobrol saat jam belajar. Tadi mau ngobrol sama Dwi ya?
tahu alasan Ananda yoga mengapa ngobrol tadi saat belajar dengan Ibu. Saya sudah selesai tugas yang ibu berikan tadi, Bu. Lalu kalian ngobrol tentang yang lain ya? Ya, Bu. Ngobrol tentang film ya? Ya. Mungkin ceritanya menarik sekali dari film itu, tapi lebih baik menunggu sudah saat belajar selesai ya. Ya. Jadi Ibu mau bertanya kepada Ananda Yoga, apakah Ananda Yoga masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Bu. Coba disebutkan, Ibu mau dengar. Datang tepat waktu beberapa sebelum dan sesudah belajar. Kita kebiasaan kelas. Tidak boleh mengobrol saat jam belajar. Siap, berarti Ananda Yoga sudah paham kalau kita sudah memiliki keyakinan kelas dan ada keyakinan kelas yang sudah Ananda Yoga tidak pasti ya ini ya. Nah, apa yang bisa Ananda Yoga lakukan selanjutnya? Saya dapat tidak Tidak akan mengulangi lagi. Berusaha lebih satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, terima kasih ya nak. Kamu bisa langsung pulang atau langsung ke rumah ya. Ya. Ibu mau nanya, kemarin kan udah ketemu sama Ibu ya. Nah, bagaimana perasaan juga setelah bertemu dengan Ibu? Rasa lega ya? Karena sudah bercerita tentang kesalahan kemarin. Akhirnya bagaimana? Apakah Ananda Yoga sudah lebih mengerti tentang keyakinan kelas kita? Lalu apa yang akan Ananda Yoga lakukan selanjutnya? Tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi akan berusaha untuk. Jadi Bapak Ibu guru, ini kita dalam membentuk budaya positif, pertama kita lakukan adalah kita mengetahui dulu kebutuhan dasar anak kita itu yang menurut teori itu ada 5, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar untuk kita dan kasih sayang, pengakuan, kesenangan, dan juga seperti yang Ibu lihat di kertas itu ada tentang kebebasan. Jadi sebelum kita melihat perilaku anak yang bermasalah, kita perlu mengetahui perilaku atau tindakan anak-anak itu didasari oleh kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi. Nah, dalam pembelajaran budaya positif, kita mengajak anak untuk mematuhi kesepakatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mau kita buat di dalam kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yang pertama, kita kumpulkan dulu anak-anak murid kita, lalu kita curah pendapat apa yang dibayangkan oleh anak-anak kita tentang kelas impian mereka yang akan membuat mereka bahagia dalam belajar dan merasa nyaman. Nah, dalam hal ini saya sudah melakukan untuk kelas 2 dan didapatilah keyakinan kelas kami ada 5 kalimat, yaitu yang pertama, datang tepat waktu, bekerja sama membersihkan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengobrol saat belajar, saling peduli, menghargai, dan tidak mengganggu orang. Sebaiknya kalimat yang sudah kita buat itu tidak panjang supaya anak-anak menghafalnya dengan mudah, mengingatnya dengan baik. Lalu sebaiknya dipajang dan dibuat dengan lebih indah. Ini sebagai contoh sederhana, nanti dipajang bisa dengan hiasan yang indah. Nah, dalam kaitan dulu kita, misalkan ada anak yang kurang disiplin, yang terlambat, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, kita langsung memarahi, menegur tanpa menyepakati apa dulu yang harus kita lakukan kalau anak melanggar. Nah, itu tidak akan membuat anak memiliki motivasi sendiri
dia akan melakukan suatu hal patuh itu karena takut bisa mengharap imbalan. Sedangkan yang diharapkan dari budaya positif, disiplin positif itu anak-anak menjadi orang yang memiliki motivasi sendiri untuk melakukan suatu disiplin positif yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini namanya adalah kita sebut restitusi, di mana kita proses untuk menemukan anak itu supaya dia menyadari kesalahannya dan akhirnya dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia memang mau melakukan hal yang baik karena keinginannya sendiri, bukan karena itu tadi takut dihukum atau mengharap hadiah atau pujian. Nah, ini tentu tantangan yang sangat besar karena namanya kita motivasi sendiri itu kita perlu proses. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan itu anak-anak lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada namanya segitiga restitusi. Itu pertama kita ini identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama kita tanya dulu ke anak, kalau misalkan dia datang terlambat, apakah kamu merasa berbuat salah? Itu menstabilkan identitas dia. Yang kedua itu memvalidasi tindakan. Kita tanya dorongan apa yang kira-kira membuat dia melakukan itu, mengapa kamu melakukan itu? Misalnya dia jawab tiduran. Nah, lalu terakhir kita tanyakan lagi keyakinan. Apakah anak masih, misalnya namanya Ani, apakah Ani masih ingat keyakinan yang telah kita buat? Nah, diharapkan anak-anak dengan cara yang seperti itu kita panggil, kita ajak omong baik-baik, anak akan lebih bertanggung jawab secara moral dengan motivasi sendiri, tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang sudah dia sepakati. Karena dari awal kan kita buat dengan anak yang punya pendapat dan pikiran, bukan kita yang menentukan anak. Ini sesuai dengan prinsip yang sudah dipelajari, yaitu prinsip Hajar dan Taraf, prinsip pembelajaran yang berpihak pada anak. Bagaimana kita mengutamakan dulu pemikiran anak, cipta, rasa, dan kasa anak, supaya anak itu berkembang menjadi individu yang sesuai dengan potensinya, dengan rasa bahagia. Nah, ini teman-teman, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya sudah membagikan ini sedikit materi uraian yang sudah dipelajari dalam hal budaya positif. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas. Tentu saja ini harus didokumentasikan kegiatannya. Itu kalau untuk restitusi mungkin itu suatu hal yang baru. Jadi restitusi itu apa sih? Ciri-cirinya yang membedakan dengan program disiplin. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi anak tuh sudah dia, misalkan kamu hukumannya keliling lapangan, dia akan merasa seolah-olah sudah selesai, lalu dia akan mengulang lagi besoknya. Nah, diharapkan restitusi itu dia memperbaiki kesalahannya, bukan menebus kesalahannya. Jadi besok, saya sudah memiliki kesepakatan dan besok saya akan berusaha lebih bertanggung jawab lagi, karena saya yang bersama-sama guru itu telah menyepakati bahwa saya tidak boleh datang terlambat. Nah, apalagi ciri-ciri restitusi itu kalau bisa dilihat yaitu memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi restitusi membantu murid untuk menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana. Nih, jadi itu restitusi. Jadi
memperbaiki apa hubungan kita kepada anak-anak. Jadi dia bisa menciptakan proses refleksi dan pemulihan yang menciptakan kondisi yang aman bagi anak-anak kita yang saat melakukan kesalahan. Nah, di sana juga kalau bisa dilihat dari yang sudah dibagikan, itu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita belajar untuk tidak memaksa anak. Kita belajar untuk menawarkan. Jika kamu melakukan ini, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk ke depannya. Jadi anak dituntut untuk bisa merefleksikan dirinya, bagaimana pemikirannya, dan kalau mereka melakukan kesalahan, bagaimana mereka memperbaikinya. Itu dari ciri-ciri restitusi. Yang selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi guru kita sebagai sebagai pendidik bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti, nak? Baik, eksik. Nanti juga kita bisa bertanya ke anak murid, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu berbuat seperti itu? Apa yang kamu percayai saat kamu memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan saat kamu berbuat salah? Apakah nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Ya, jadi pastinya anak-anak tidak ingin dihakimi saat berbuat salah, makanya kita lakukan restitusi, mengajak anak untuk mencari ke dalam dirinya sendiri nilai-nilai yang dia yakini, kira-kira apa yang telah dia perbuat itu salah atau tidak, bagaimana dia ingin diperlakukan orang lain. Nah, itu ciri restitusi. Restitusi yang selanjutnya cirinya adalah mencari kebutuhan dasar. Ya. Kembali ke tadi ya, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kemampuan itu, lalu kebebasan dan kesenangan. Jadi kira-kira yang mendorong itu apa? Misalnya dia berkelahi kepada temannya karena merebut makanan bekal temannya. Bisa jadi memang dia sangat lapar, sehingga kebutuhan yang mendasari saat itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita diminta untuk lebih mengenali karakter anak saat itu dia berperilaku. Jadi kita perlu menganalisis kebutuhan dasar mana yang sedang mau dipenuhi oleh anak atau belum terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Lalu restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan kita yang belum disiplin, sehingga kita akan memiliki motivasi sendiri dalam melakukan disiplin positif. Ada 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama itu bisa dilihat, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah, saya bicara terlalu cepat, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Besok saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Lalu saya akan bicara lebih lambat, saya akan bicara lebih jelas tentang nilai saya dan menyampaikan pemahaman saya padamu. Jadi saat kita menanyakan kepada anak, diharapkan anak bisa mengevaluasi diri sendiri. Sebenarnya apa kesalahan yang sudah saya lakukan, dan apakah ketika saya melakukan hal itu kepada orang lain, apakah orang lain itu suka, dan dia akan kita bimbing untuk berpikir apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Jadi di sini kita sebagai guru adalah sebagai manajer, itu yang paling bagus. Ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer inilah yang paling baik kita posisikan kalau kita menghadapi anak dalam segitiga restitusi ini. Kita bertindak sebagai
manajer, yang artinya kita membimbing dan mengarahkan anak sehingga dia bisa menemukan sendiri dan menyadari kesalahannya, sehingga itu akan menjadi perubahan perilaku yang memang dia sadari dan akhirnya memang menjadi kebiasaan disiplin positif. Kalau anak-anak yang belum sadar itu tetap kata Haji Hajar Dewantara, anggaplah anak-anak didik kita sebagai anak kita sendiri. Itu dari yang pelajaran kami dapat dari pendidikan guru-guru Ibu Dina. Jadi memang ini kan namanya mengubah karakter, itu butuh proses. Jadi tidak ada salahnya tapi kita coba. Ya nggak Bu? Nah, jadi anak tuh akan jadi orang yang tidak mudah cemas, tidak mudah panik, dan harapannya bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seperti itu. Dia besar, dia tahu apa yang baik, yang buruk, dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi restitusi itu memang fokus pada karakter seperti yang saya bicarakan barusan ya. Dan juga untuk menguatkan. Jadi setiap manusia pasti berbuat salah ya kan teman-teman, Bapak Ibu guru. Jadi pada saat anak berbuat salah kita tekankan juga. Kita tenangkan dulu, pasti dia merasa cemas. Apakah kamu merasa berbuat salah? Misalkan tadi yang terlambat ini Bilkis, apakah kamu merasa bersalah Bilkis? Nah, itu kita tenangkan, setiap orang pernah berbuat salah, nah ibu juga pernah terlambat. Nah, itu jadi kita tenangkan bahwa kesalahan itu bukanlah hal yang menakutkan, itu bisa diperbaiki. Kita perlu belajar dari kesalahan. Jadi menyadari murid itu benar-benar bisa berubah. Guru juga bisa bertanya dengan cara apa yang bisa kamu perbaiki dari kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oh Bu, besok saya mau jadi orang yang lebih rajin, bisa bangun pagi. Jadi lebih ke kita komunikasi, bukan kita kasih hukuman. Menulis, aku tidak akan terlambat lagi 100 baris. Nah, itu tidak lagi ya Bapak Ibu guru, itu tidak budaya positif, itu tidak disiplin yang positif, karena dia akan merasa terancam dan terpaksa melakukan itu. Betul Dina, jadi kita tuh lebih mengarahkan bagaimana nanti dia berpikir sendiri atas semua dia, dan dia memang mau dari dalam diri sendiri mau memperbaiki dia, seperti itu. Tentunya kita kan dalam setiap diri kita, dia anak pasti pengen, dia itu ingin menjadi orang yang baik. Nah misalkan dia berkelahi lagi, kita tidak pernah menunjuk mungkin sama sekali, mungkin dia kurang dalam untuk bila. Jadi kalau dia mengganggu kawannya nangis, mungkin dia merasa berkuasa, ya itu bukan dasar atas penguasaan atas itu. Jadi anak pun ingin diakui kemampuannya seperti itu. Jadi kita hanya menyemai benih-benih, kita hanya menebalkan garis-garis yang baik, yang lemah kita jangan tebalkan. Itu menurut prinsip Ki Hajar Dewantara. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, di belakang kita memberi dorongan. Seperti itu. Jadi restitusi itu tidak menghukum anak jadinya kita kecilkan dari kelompoknya. Setelah dia memperbaiki, kita kembalikan ke kelompoknya, dia ke tempat kawannya lagi, tempat dia bisa bercengkrama, berkomunikasi. Nah itu dengan karakter yang lebih baik lagi, dia dengan kesadaran yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi ya lebih ke ini ya, kita ke among, ke sistem among. Jadi memang guru diharapkan bisa mengasuh ada rasa asih, jadi mengamong anak supaya anak-anak itu
menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kesepakatan kelas yang kita namakan keyakinan kelas yang telah dilakukan oleh kelas 2A selama kurang lebih 1 bulan. Itu ada 5. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, bekerja sama membersihkan kelas. 3, mengerjakan tugas tepat waktu. 4, tidak mengobrol saat belajar. 5, saling peduli, menghargai, dan tidak mengganggu orang. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas ini nanti diharapkan anak-anak murid kita akan lebih disiplin dengan memiliki motivasi tersendiri. Mereka merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka buat bersama guru mereka untuk membuat kelas impian mereka terwujud. Disitulah peran dari restitusi tadi yang sehubungan dengan disiplin positif. Nah, ini tentunya tidak mudah karena masih ada anak-anak kita yang belum bisa menepati keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ini contohnya ya. Boleh yang itu dulu contoh tadi, yang video tadi. Ini contoh kita melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita mengondisikan anak itu dulu, kan kalau dia merasa bersalah, dia merasa panik. Jadi kita stabilkan dulu identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan mengapa dia melakukan hal itu, apa yang mendorong dia. Misalkan dia datangnya terlambat, mengapa anak datang terlambat? Saya datang terlambat karena bangun kesiangan Bu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanya lagi, apakah anak masih ingat dengan nilai keyakinan yang kita buat? Nah, di sana anak akan mengingat kesepakatan yang sudah dibuat dengan murid dan guru. Ada videonya, boleh ditampilkan. Ini ya, itu datang video, coba di itu ya, video yang bergerak aja, yang bukan dalam PPT, yang MP4, coba yang buat yang kedua. Nah, satu lagi, yang slide ya. Tadi Bagja dan profil pelajar Pancasila, budaya positif. Nah, ya, ini contoh restitusi ya. Nah, kita menanyakan pendapat anak dulu, apakah dia merasa berbuat salah. Menanyakan kesalahan anak, ya ini boleh tidak harus mengambil kelas yang diampu. Ini salah satu contohnya. Ada beberapa murid yang lain itu saya kemarin ambil, cuman yang dimasukkan ini hanya salah satu saja. Selanjutnya, jadi setiap perilaku murid pasti ada alasannya, dan dengan anak didik sudah menyadari berbuat kesalahan. Nah, ini ada segitiga restitusi tadi yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini yang sudah saya lakukan.
dan saya terapkan di kelas selama ini untuk ini proses membuat keyakinan kelas surat pendapat, misalnya apa keinginan anak untuk mewujudkan kelas impian mereka. Itu videonya bisa kita simak. Nah, ini diharapkan setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Jadi kebetulan Bu, saya sudah sosialisasi secara praktiknya baru ke kelas rombel kelas 2B nantinya. Nah, kalau untuk sosialisasi secara teorinya sama Ibu Esi, sama Ibu Sutira dan yang lainnya, tapi yang praktiknya baru sama Ibu Dina karena kelas yang terdekat rombel. Jadi ternyata anak kelas 2A itu anak kelas rendah pun bisa berpendapat. Awalnya saya Saya pertanyakan masih ada yang kurang paham ya Bu. Apa saja langkah-langkah restitusi itu? Jadi ada 3 langkah-langkah restitusi. Yang pertama yaitu menvalidasi identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali apa yang pertama itu, apakah dia merasa berbuat salah. Validasi tindakan, kita cari apa dorongan dia. Jadi apakah kamu tadi berbuat salah, kita bilang lagi setiap orang itu pasti pernah bermasalah. Jadi dia akan memberitahu apa alasan dia melakukan itu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas, jadi kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kita dilanggar. Hari ini ada yang mau tanya lagi? Ya? Apa tujuan dibuatnya kelas? Jadi tujuan kita membuat keyakinan kelas yaitu supaya terwujudnya pendidikan yang mengarah pada profil belajar Pancasila, bagaimana kita mengesap sendiri dari pendidikan global, gotong royong, gitu. Sudah paham? Selanjutnya, ya, next week. Jadi kalau selama ini kita tahunya peraturan kelas ya Bu, teman-teman. Jadi kalau peraturan kelas itu bersifat lebih konkret, lebih detail. Sedangkan keyakinan kelas itu nilai-nilai yang kita buat adalah nilai-nilai keyakinan. Yang sifatnya lebih universal, lebih dunia dan lebih abstrak. Misalkan saling menghargai, saling peduli, dan bekerja sama dalam mengoperasikan kelas. Nah itu tadi ya, saya ulangi lagi. Jadi itu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Itu pertama kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar anak murid itu apa yang belum dia penuhi. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga pengakuan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Itu kita harus cari dulu motifnya, apa yang mendasari tindakan anak. Itu yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi. Lalu nanti kita tanya evaluasi dia, setiap orang pasti bersalah, dia ingin menjadi orang seperti apa, dan akhirnya kita tanyakan kembali keyakinan anak itu. Jadi
restitusi di sini bersifat bukan ancaman, tapi melainkan komunikasi supaya anak itu memiliki disiplin sendiri, disiplin yang positif yang memang berasal dari dirinya sendiri, yang motivasinya internal, bukan dari orang lain, bukan karena paksa, bukan karena diancam, bukan karena dihukum, ataupun terikat dengan orang lain. Memang dia seharusnya yang anak murid kita didik itu memiliki disiplin diri positif, itu memang dia yang bertanggung jawab, dia mau melakukan sendiri. Nah, saya harapkan teman-teman, Bapak dan Ibu guru sekalian bisa membantu saya sebagai CGP Angkatan 7 untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, mewujudkan proses segitiga restitusi dalam menangani anak-anak kita yang mungkin belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dia bisa berkelahi, merebut mainan atau merebut pensil atau makan bekal temannya. Nah, jadi diharapkan kita bisa membuat sekolah ini memiliki disiplin yang positif sehingga terbentuk budaya yang positif. Nah, dengan demikian tujuan dari yang Waktu Belajar Pancasila itu akan terwujud pada generasi muda kita. Karena yang diutamakan adalah belajar dengan merdeka, belajar dengan bahagia, belajar dengan individunya sendiri. Kita ini hanya menuntun sebagai pendidik, bukan memaksa dia berkembang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalkan sebagai seorang petani, kalau kita menanam padi, maka kita ingin maju padi, janganlah kita mengharapkan dia akan menjadi jagung seperti itu. Kita perlu menebalkan sifat karakternya dari yang restitusi tadi. Jadi anak akan memperbaiki kesalahannya, bukan menutupi kesalahannya. Jadi dia akan lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Diharapkan anak-anak akan lebih bisa bahagia dalam belajar dan dia bisa bertumbuh optimal sesuai kemampuannya. Si anak-anak kan masih beda ya Bapak Ibu. Ada yang pintar kawan, sendok, keadilan, ada yang seni. Nah, diharapkan anak itu nanti sesuai dengan bakatnya. Kita bertugas untuk menuntun dan berpihak pada murid. Saya kembalikan kepada moderator dulu. Bagaimana untuk Ibu Kalau Ian habis dan baterai. Ibu Dila? Apakah pertanyaannya sudah bisa dimengerti? Ya, sudah pas ya. Sudah clear ya Bu ya. Oke. Demikianlah ya karena waktu dan tempat kayaknya ini udah siang, kita acaranya sudah selesai juga, kita akan menutup acara ini. Sebelum menutup kita ucap dulu lafal alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Yulia terima kasih banyak, kepada Kepala Sekolah SD 85 Kota Bengkulu terima kasih banyak. Kita tutup acara ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.